Assalamualaikum semuanya. Lama tak jumpa ya. Kali ini aku mau cerita pengalaman yang bikin kaget sekaligus jadi pelajaran buat aku sendiri dan mungkin buat kalian semua juga. Kalian lihat sekeliling rumahku ini kan? Seperti yang kalian tahu, aku memang suka mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Mulai dari ranting-ranting kering, potongan kayu bekas, sampai sisa bangunan yang masih layak pakai. Rencananya sih mau aku pakai buat kerajinan, atau jadi penyangga tanaman, atau bahan buat kompos. Ditambah lagi, tanaman di sini tumbuh subur sekali, rimbun sampai kemana-mana. Aku kira itu biasa saja, sampah yang nanti aku pakai, tanaman yang bikin rumah adem. Tapi kemarin, kejadian yang tak pernah aku sangka terjadi. Waktu aku mau mengambil kayu di tumpukan itu, tiba-tiba ada yang bergerak pelan. Seekor ular mondar-mandir di antara kayu dan tanaman itu. Jantung rasanya langsung berhenti sebentar. Kaget, takut, campur jadi satu. Baru aku sadari, apa yang aku kira biasa saja, ternyata punya risiko yang tak terduga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Setelah tenang sedikit, aku mulai berpikir, kenapa ya ular bisa betah di sini? Ternyata memang logis saja. Tumpukan kayu, ranting dan puing bangunan itu kan tempat yang gelap, lembab dan sejuk. Sama sekali tak terganggu setiap hari. Bagi ular, itu rumah yang paling nyaman. Di sela-sela kayu itu, mereka bisa bersembunyi, beristirahat, bahkan mencari makan. Ditambah lagi tanaman yang rimbun menutupi pandangan, jadi mereka bisa bergerak dengan aman tanpa ketahuan. Belum lagi, tempat seperti itu pasti banyak tikus, serangga, dan hewan kecil lainnya yang juga suka bersembunyi di sana. Nah, tikus itu makanan utama ular. Jadi kalau ada makanan banyak dan tempat tinggal yang aman, tentu saja mereka akan betah menetap di situ. Tanpa kita sadari, kita sudah menyediakan rumah sekaligus catering lengkap bagi mereka. Apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur seperti ini? Nah, buat kalian yang juga punya kebiasaan seperti aku, atau halaman rumahnya penuh tumpukan barang dan tanaman rimbun, dengerin baik-baik ya. Pertama, jangan panik dan jangan sembarangan mendekat atau mengganggu. Ingat nasihat yang pernah aku sampaikan sebelumnya. Jangan teriak, jangan lari mendadak, mundur pelan-pelan saja. Ular itu sebenarnya takut sama manusia. Mereka tak akan menyerang kalau tak merasa terancam. Kedua, kalau tumpukan itu sudah lama dibiarkan, jangan membereskannya sendirian tanpa persiapan. Pakai sepatu bot tinggi, sarung tangan tebal, dan baju yang menutupi seluruh tubuh. Jangan masukkan tangan ke celah-celah kayu yang tak terlihat isinya. Ketiga, jangan mencoba menangkap atau membunuh ular itu sendiri kalau tak punya kemampuan. Lebih baik minta bantuan petugas terkait atau orang yang memang paham urusan ini. Kita tak tahu jenis ular apa itu, apakah berbisa atau tidak. Kemudian, aku juga belajar cara mengatur barang-barang yang kita kumpulkan supaya tetap berguna tapi tak mengundang ular datang. Kayu, ranting, atau barang bekas lain sebaiknya ditaruh di rak yang tingginya minimal 30 cm dari tanah. Jangan ditumpuk langsung menempel ke tanah. Jarak antara satu tumpuk dengan tumpuk lain juga diberi celah yang cukup supaya kita bisa melihat apa yang ada di bawah dan di sela-selanya. Tanaman yang rimbun juga perlu sering dipangkas. Jangan sampai daun atau dahan merapat ke tanah atau menutupi seluruh tumpukan barang. Pastikan sinar matahari bisa masuk ke bawah tanaman dan ke sela-sela tumpukan kayu, karena ular sangat suka tempat yang gelap dan lembab. Kalau ada kayu atau ranting yang sudah lapuk dan tak bisa dipakai lagi, lebih baik dibuang atau dijadikan kompos segera. Jangan ditumpuk terus-menerus. Kita tetap bisa memanfaatkan barang bekas, tapi harus lebih rapi dan lebih teliti. Pengalaman ini benar-benar membuka mata aku. Apa yang kita anggap tak masalah, ternyata bisa membawa bahaya kalau tak dikelola dengan benar. Aku mengumpulkan barang bekas supaya hemat dan ramah lingkungan, menanam tanaman supaya rumah asri dan sehat, tapi semua itu jadi percuma kalau justru membahayakan keselamatan keluarga sendiri. Ular itu bukan datang untuk mengganggu kita, mereka cuma mencari tempat tinggal yang nyaman. Yang salah bukan ularnya, tapi kita yang tak menyadari kalau kebiasaan menumpuk barang sembarangan itu tak sengaja mengundang mereka datang. Jadi kita yang harus mengubah cara kita mengatur rumah dan pekarangan kita.
Mungkin itu saja cerita dan pelajaran yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga pengalaman aku ini bisa jadi peringatan buat kalian semua supaya lebih waspada meski sekadar menumpuk barang atau menanam tanaman di rumah. Kalau ada pengalaman serupa atau punya cara lain untuk menjaga supaya ular tak betah di pekarangan, silakan tulis di komentar ya. Siapa tahu bisa saling berbagi ilmu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini supaya orang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.